Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pengaruh Revolusi Industri 4.0 menuju Era 5.0 dalam UMKM. Kami dari kelas IK 05 yang berangkat Nas Mustaqim, Viko Galistiawan, dan saya sendiri Muhammad Rizal Nurdin. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester ekonomi kreatif. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya. Next. Sekilas revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat dengan cara memproduksi, mengkonsumsi, dan berinteraksi satu sama lain yang didorong oleh konvergensi fisik, digital, dan manusia. Setiap revolusi mau tidak mau membawa banyak perubahan signifikan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, membuat dimensi yang berbeda seperti fisik dan digital. Perubahan terjadi tidak hanya di bidang industri, tetapi hampir di semua bidang, termasuk ekonomi, politik, masalah sosial, dan budaya, dan dapat mencapai tingkat administrasi negara. Revolusi industri 4.0 adalah suatu fenomena yang unik jika dibandingkan dengan 3 revolusi industri yang lain. Dan di zaman kita, perkembangan pesat teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan ide untuk mengintegrasikan semua teknologi tersebut dalam bidang industri, dan lahirlah revolusi industri keempat. Mendorong peningkatan digitalisasi manufaktur. Lee et al. Menjelaskan bahwa industri 4.0 dengan peningkatan digitalisasi manufaktur didorong oleh 4 faktor, yaitu seperti yang pertama, meningkatnya volume data, daya, komputasi, dan konektivitas. Yang kedua yaitu munculnya intelijen bisnis, kemampuan, dan kecerdasan. Yang ketiga yaitu munculnya bentuk-bentuk baru interaksi manusia dengan mobil. Dan yang keempat yaitu pedoman transmisi digital yang disempurnakan untuk dunia fisik seperti robotika dan pencetakan 3D. Prinsip industri 4.0. Harman et al. Menyatakan bahwa ada 4 prinsip industri 4.0. Yang pertama yaitu interkoneksi, adalah kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Dan yang kedua yaitu transparansi informasi, adalah sistem informasi yang berguna untuk membuat salinan virtual dari dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Dan yang ketiga yaitu bantuan teknis yang meliputi ada 3. Yang A yaitu kemampuan sistem bantuan untuk mendukung orang dengan cara menggabungkan dan mengevaluasi informasi untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah. Dan yang B yaitu kemampuan sistem untuk mendukung orang-orang yang memiliki berbagai tugas yang tidak menyenangkan. Dan yang C yaitu meliputi dukungan visual dan fisik. Dan yang keempat yaitu kepuasan terdesentrasi, kemampuan sistem fisik virtual untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas seefektif mungkin. Sekilas Society 5.0. Era gejolak atau era revolusi industri 4.0 terjadi sangat cepat, menghapus semua paket lama yang berhasil dan berkuasa dan mengganti dengan pola tatanan Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah konsep berbasis teknologi yang berpusat pada manusia yang dikembangkan oleh Jepang. Nah, konsep tersebut bertujuan untuk menjawab permasalahan revolusi industri 4.0 dan memanfaatkan teknologi seperti AI, robot, dan IoT untuk mengintegrasikan dunia maya dan nyata guna memenuhi kebutuhan manusia akan kehidupan yang nyaman bagi warga. Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari kemanusiaan, internet hanya untuk berbagi informasi, tetapi untuk kehidupan. Nah,
Dalam Society 5.0, nilai-nilai dan gaya hidup baru yang diciptakan oleh perkembangan teknologi akan membantu meminimalkan ketidaksetaraan manusia dan masalah ekonomi di masa depan. Memang untuk diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia itu sangat sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Next. Hubungan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Secara konsep revolusi industri 4.0 serta society 5.0 tidak jauh berbeda. Konsep society 5.0 lebih memfokuskan konteks terhadap manusia. Bila revolusi industri 4.0 menggunakan AI serta kecerdasan buatan yang merupakan komponen utama dalam merubah pada masa depan, sedangkan Society 5.0 juga menggunakan teknologi terbaru namun mengandalkan insan atau manusia menjadi pemain utamanya. Melalui adanya Society 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang telah dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Dalam Society 5.0 juga ditekankan akan pentingnya keseimbangan dalam pencapaian ekonomi melalui penyelesaian problem sosial. Dalam kondisi seperti sekarang ini, efek dari industri 4.0 sangat terasa nyata. Berbagai bisnis dengan model baru hadir dengan strategi inovatif. Saat ini banyak sekali bisnis dan strategi bisnis yang tidak terpikirkan muncul dan menjadi maju dan berkembang di bidangnya. Bahkan mengalahkan incumbent secara telak dan cepat. Salah satu contohnya adalah Gojek. Sebuah perusahaan yang tidak mempunyai armada namun memiliki nilai valuasi berkali-kali lipat dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai armada besar. Tidak hanya di bidang transportasi yang terkena dampaknya seperti contohnya dalam dunia perbankan, yaitu dalam penerapan teller bank, analisis kredit, agen asuransi, kasir, resepsionis akan terkalahkan dan tergantikan dengan aplikasi di ponsel pintar dan masih banyak lagi contohnya. Di dalam industri 4.0 dikenal dengan adanya cyber physical system atau GPS, yaitu integrasi antara physical system, komputasi, dan juga network atau komunikasi. Society 5.0 ini juga merupakan penyempurnaan dari GPS menjadi cyber physical human system, di mana manusia tidak hanya dapat dijadikan objek atau pasif elemen, akan tetapi berperan aktif sebagai subjek atau active player yang akan bekerja bersama physical system dan dalam mencapai sebuah tujuan. Maka dari itu, interaksi antara mesin, physical system, dan manusia masih tetap diperlukan. Oke, next. Ya, selanjutnya pengertian UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah. UMKM bisa dibilang usaha yang akan berkembang ke usaha yang lebih besar. Sesuai Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, UMKM harus berasaskan berwawasan lingkungan, yang berarti UMKM memiliki asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dan memperhatikan serta mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. UMKM turut dibantu oleh pemerintah daerah dalam fasilitas pengembangan teknologi dan lingkungan hidup. Menurut Rujito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja maupun perekonomian. Menurut M. Kuartono, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak dihitung. Yang selanjutnya, usaha UMKM pada era industri 4.0. Pada era industri 4.0, pelaku UMKM harus mampu melakukan update bisnis proses.
Pelaku UMKM harus dapat menggunakan kemajuan teknologi dalam memasarkan produknya. Misal mendaftarkan produknya ke dalam marketplace atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Platform tersebut dapat dinilai dapat membantu meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Karakteristik utama revolusi industri 4.0 yang pertama, kehadiran disruptif teknologi. Disruptif teknologi hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberi ancaman bagi industri besar. Yang kedua, perubahan ukuran perusahaan. Di era yang baru ini, perusahaan tidak perlu memiliki ukuran yang terlalu besar. Namun pada saat ini, perusahaan harus lincah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Next. Usaha UMKM pada era industri 4.0. Sebelumnya, era Society 5.0 adalah penyempurnaan dari era industri 4.0, di mana manusia sendiri menjadi komponen utama dalam industri dengan berbasis teknologi. Pada era Society 5.0, pada era ini dapat menghilangkan kesenjangan sumber daya manusia dengan kecerdasan buatan. Konsep era Society 5.0 ini diresmikan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 21 Januari 2019. Konsep ini menciptakan urgensi untuk membuat terobosan baru yang dapat mewujudkan reformasi perpajakan. Dalam Society 5.0 ini mampu menjadi kenyataan sebagai masyarakat yang menggabungkan teknologi baru ini di semua industri dan kegiatan sosial, sehingga mencapai pembangunan ekonomi dan sosial untuk masalah sosial secara paralel. Di era ini, membutuhkan sumber daya manusia sebagai komponen utama dalam menjalankan fungsi perpajakan. Di era 5.0 ini, pelaku UMKM sangat diuntungkan jika pelaku menggunakan digitalisasi dengan baik. Pelaku UMKM di era ini sangat dimudahkan dalam menjalankan usaha seperti efisiensi biaya produksi, transportasi, pergudangan, dan promosi yang mudah dilakukan dengan bantuan media sosial. Dengan adanya pergerakan ini, diharapkan mampu mewujudkan pembangunan ekonomi dan dapat memecahkan masalah sosial, terutama dalam sektor perpajakan. Pencapaian ini dapat menjadi kontribusi dalam melakukan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals di Indonesia, dan ini juga ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Next. Kesimpulannya, setelah pembahasan mengenai industri 4.0, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM dan industri 4.0 ini memiliki hubungan yang selaras dan berbanding lurus. Dari segi teknologi, UMKM akan menyesuaikan dengan teknologi yang ada pada era industri 4.0. Dalam era ini, UMKM akan dimanfaatkan dalam operasionalnya, sehingga UMKM di era industri 4.0 akan lebih berkembang dan maju lagi. Dari pembahasan UMKM dan Society 5.0 dapat dibuktikan bahwa UMKM memiliki tujuan dan hubungan yang selaras dengan Society 5.0, yaitu mempunyai tujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat, dan dari segi teknologi UMKM akan menyesuaikan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.